Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 ini, saya mau sharing tentang saham-saham di sektor pertambangan batu bara. Sebagaimana kita tahu bahwa di tahun 2023, harga jual batu bara mengalami penurunan yang sangat dalam ya, dari tadinya di 2022 mencapai $400 per tonnya. Saat ini di tanggal 5 Agustus 2023 ini terus turun ya dari awal tahun, hingga seperti bisa dilihat teman-teman di grafik ya, saat ini harganya batu bara tercatat di harga $136 per tonnya ya. Sebetulnya cukup sideways untuk harga di 130-an ini sejak pertengahan atau sejak bulan Juni ya, sejak Juni sampai dengan awal-awal Agustus ini harganya sudah kira-kira stabil di kisaran di atas 120 dan 130-an ya. Tidak ada penurunan yang lebih dalam lagi. Jadi paling rendah di sekitar 120 sekian ya, dan sekarang di 130-an. Nah, dengan harga batu bara yang seperti ini, bagaimana kira-kira kinerja dari perusahaan-perusahaan batu bara? Kita akan lihat dari perusahaan yang sudah merilis laporan keuangan di kuartal 2 ya, atau bisa kita lihat semester 1 2023. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan kinerjanya di semester 1 2022. Kemungkinan besar turun ya, karena harga batu baranya turun. Namun apakah semua emiten batu bara tersebut turun? Nah, kita akan bandingkan satu persatu. Pertama, Indika Energi teman-teman, atau kode sahamnya Indi. Di kuartal 2 2023 ini EPS-nya 87 ya, turun sangat jauh dibandingkan dengan kuartal 1 2023. Dan secara semesteran pun dia turun banyak ya untuk kinerja laba, atau kita langsung ambil ke laba yang langsung berpengaruh ke pembagian dividen atau ke dividen yield-nya ya, yaitu kita ambil saja langsung dari angka EPS. Untuk EPS-nya terkoreksi cukup dalam, dan pergerakan harga sahamnya seperti itu ya untuk rentang waktu dari awal tahun 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ini. Eh, Saat ini ada di harga 1.980 saham Indika Energi, dan harga tersebut sebetulnya sudah cukup naik dari harga pasca ex dividen di sekitar bulan Mei ya. Mei ex dividen, kemudian mencapai titik terendah di bulan Juni. Setelah pembagian dividen kemudian terus naik, dan sekarang turun lagi namun bertahan di angka sekitar 1.000, yaitu di 1.980. Nanti kita akan lihat persentase penurunan EPS-nya ini, persentase pertumbuhan EPS-nya ini turunnya berapa persen ya di slide berikutnya. Sekarang kita lihat lagi ke saham atau emiten yang lain di pertambangan juga, yaitu Prima Andalan Mandiri Tbk, atau kode sahamnya MCOL. Nah, MCOL ini EPS di kuartal 2 2023 juga turun teman-teman ya, dibandingkan dengan EPS kuartal 1 2023. Dan secara semesteran juga tentunya turun, bisa kita lihat angkanya seperti itu ya, tertampil di tabel yang sebelah kiri. Lalu dari pergerakan harga bisa dilihat di grafik sebelah kanan. Pola pergerakan harganya mirip ya teman-teman ya dengan Indi tadi kalau kita perhatikan ya. Jadi sekitar Mei turun dalam, terus menerus turun ya. Ini setelah kemungkinan setelah sentimen dividennya habis, maka harga sahamnya terus turun, dan kemudian saat harga saham batu bara terlihat mulai stabil, mulai naik lagi ya, sekitar bulan Juli mulai naik lagi, dan turun sedikit di Agustus ini teman-teman. Lalu emiten ketiga yang sudah merilis laporan keuangannya, yang saya ambil datanya di sini adalah Resource Alam Indonesia ya, atau kode sahamnya KKGI. Nah, untuk KKGI ini ada perbedaan sendiri teman-teman dibandingkan dengan dua emiten sebelumnya ya. Di mana KKGI justru mencatatkan laba bersih yang meningkat ya, atau mencatatkan keuntungan di semester 1 2023 ini. Semester 1 82
rupiah IPS-nya ya untuk tahun 2023, sementara untuk 2022 sebesar 59 secara persentase. Nanti kita lihat di tabel di bagian belakang ya. Dan atas kinerja yang bagus ini, peningkatan atau pertumbuhan yang positif dari IPS-nya ini, dari labanya ini, harga saham KKGI juga diapresiasi oleh market dengan peningkatan harga sahamnya ya. Kita lihat pola pergerakan harganya di tahun 2023. Jika saham yang dua sebelumnya tadi, Indi dan juga Mcall ya, di bulan Mei dan Juni turun dalam ya. Lain halnya dengan KKGI ini. KKGI ini justru meningkat. Dia meningkat puncaknya di bulan Mei, kemudian turun sedikit pertengahan Mei ke Juni ya. Kemudian Juni naik lagi cukup tinggi, kemudian turun. Namun secara pola dia masih menunjukkan tren kenaikan dibandingkan dengan dilihat dari awal tahun ya. Dilihat dari awal tahun dia masih ada kenaikan, walaupun fluktuasinya juga cukup dalam, namun secara umum dia harganya masih naik teman-teman. Dan kenaikan laba yang sangat signifikan dari KKG ini, kalau dari informasi yang saya dapat adalah karena volume produksinya yang berhasil ditingkatkan berkali-kali lipat ya, volume produksi dan juga angka penjualan mereka. Jadi walaupun harga jual rata-rata batubara itu turun, namun mereka bisa mengcover angka tersebut dari peningkatan volume penjualannya ya. Jadi secara total untuk pendapatannya justru meningkat untuk KKGI ini teman-teman. Next, emiten keempat yang sudah merilis laporan keuangannya, emiten bidang pertambangan batubara ya, adalah Bayan Resources Tbk, kode sahamnya BYAN ya. Dan IPS semester 1 2023 juga sama seperti dua emiten yang lainnya, sama dengan Indi dan juga Mcall. Harga saham, IPS-nya juga turun ya semester satunya dibandingkan dengan semester 1 tahun 2022. Pergerakan harganya juga mirip dengan Indi dan juga Mcall ya, seperti itu, turun dalam di Juni, kemudian mulai naik setelah ada optimisme akan harga batubara yang stabil, harga jual batubara ya. Oke, nah dari data-data tadi, 4 emiten tadi, pertumbuhan IPS-nya kita sajikan dalam rangkuman tabel seperti ini teman-teman. Ini saya sudah buatkan tabel, jadi secara persentase pertumbuhan IPS-nya seperti itu ya. Dari pertama Indi, IPS-nya antara semester 1 2023 dibandingkan dengan IPS semester 1 2022. Kinerja IPS-nya turun ya sebesar minus 54,72%. Kemudian untuk emiten kedua tadi Prima Andalan Mandiri ya atau Mcall turun sebesar minus 26%. Kemudian emiten ketiga KKGI ini justru yang positif tadi ya, yang satu-satunya yang bisa tumbuh labanya karena volume penjualan mereka yang sangat meningkat. Nah, ini pertumbuhan IPS-nya untuk KKGI 38,98% ya. Dan yang keempat, Bayan Resources minus 24,7%. Itu teman-teman tentang rangkuman IPS dari emiten-emiten pertambangan batubara tadi ya. Dan secara pergerakan harga sahamnya di grafik bisa kita lihat seperti di tampilan berikut ya. Saya sajikan keempat-empatnya dari Indi, kemudian yang sebelah kanannya Mcall, kemudian kiri bawah KKGI, lalu sebelah kanan bawah Bayan Resources. Dari keempat gambaran ini bisa kita simpulkan pergerakan harga saham Indi, kemudian Mcall, kemudian Bayan mirip ya, pola pergerakan harganya naik turunnya mirip, dan ini juga sejalan dengan pergerakan harga jual batu bara. Nah, hal yang berbeda terlihat dari pergerakan harga saham KKGI. KKGI pergerakannya beda sendiri karena memang kinerja labanya berbeda dengan ketiga emiten yang lainnya tersebut ya teman-teman ya. Jadi terlepas dari fluktuasi harga batu bara, harga saham KKGI menciptakan pola pergerakannya sendiri karena memang dia bisa mencatatkan penjualan dengan catatan bottom line yang positif, yaitu mencatatkan pertumbuhan IPS yang positif di semester 1 2023 ini.
Oke, itu teman-teman, untuk, ulasan singkat tentang kinerja IPS dan juga pergerakan harga sahamnya ya dari, keempat emiten yang saat ini pertanggal 5 Agustus 2023 sudah melaporkan laporan keuangannya. Kita tunggu untuk perusahaan batubara yang lain, terutama yang sering, eee menjadi incaran teman-teman ya, barangkali ada Adaro, kemudian ada PTBA, ada ITMG, kemudian MBAP. Nah, semua itu, berdasarkan yang saya cek sih belum menyampaikan laporan keuangannya di Bursa Efek, makanya belum bisa kita lihat, secara resmi laporan keuangannya. Dan dengan perkembangan harga jual batubara seperti saat ini, yang cenderung stabil ya, relatif stabil untuk harga batubara, maka kemungkinan yang akan bisa menentukan, kinerja laba atau pendapatan dari perusahaan adalah satu efisiensi dari, operasional produksi perusahaan itu sendiri dan yang kedua adalah volume penjualan dari batubara yang mereka produksi ya. Jika penjualannya bisa mereka tingkatkan dan efisiensi perusahaan dalam operasinya bisa mereka, tingkatkan juga, maka walaupun harga batubara masih di kisaran 130, 120 ya, belum bisa comeback sampai ke 200, apalagi ke 400 seperti tahun lalu, saya rasa masih tetap bisa mencatatkan kinerja yang cukup bagus ya dan, nantinya di penghujungnya untuk besaran dividennya jika tahun 2022 di kisaran 20 sampai 30% dividen yield-nya, maka dengan kondisi harga jual batubara yang di kisaran 130-an ini, di atas seratusan lah ya, 100 ton per, di atas $100 per tonnya, maka untuk dividen yield saya rasa di atas 10% berdasarkan dari catatan laba mereka dan juga historis dividen payout ratio mereka, dividen yield di atas 10% saya rasa masih sangat rasional untuk bisa kita targetkan ya. Oke teman-teman, itu dia ulasan kali ini tentang emiten-emiten pertambangan batubara, yaitu Indika Energy, kemudian MCOL, kemudian KKGI, lalu Bayan Resources ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.